Labuan Bajo selalu punya cara sederhana untuk membuat orang jatuh cinta. Bukan hanya karena pemandangannya, tapi juga karena suasananya. Sore ini, kita tidak hanya menikmati keindahan Mawatu, tapi juga menikmati sebuah percakapan yang hangat, ringan, tapi penuh makna. Melalui kolaborasi Radio Republik Indonesia dan Mawatu Labuan Bajo, kita dipertemukan dalam satu ruang. Ruang untuk berbagi ide, bertukar perspektif, dan melihat kemungkinan dari sudut pandang yang berbeda. Dari Mawatu Labuan Bajo, kami ucapkan selamat datang di Sunset Talks dari Labuan Bajo untuk dunia. Di sini, kita akan berbicara tentang masa depan pariwisata, seni lokal, dan industri kreatif. Kita sambut Master of Ceremony yang akan memandu acara ini, Suci Maria. Baik, terima kasih semuanya. Kami ucapkan kembali selamat datang, selamat bergabung. Bapak Ibu yang sudah tiba di tempat boleh menempati tempat yang telah disediakan karena kita akan segera memulai acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Melki Lakalena yang saat ini bergabung secara virtual dengan kita semua. Kami ucapkan selamat sore Bapak, selamat bergabung. Yang kami hormati Bapak Franciscus Sodo selaku Sekda Manggarai Barat, selamat sore Bapak. Yang kami hormati Bapak Andi MT Marpaung, PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Yang kami hormati para pimpinan instansi, narasumber, serta seluruh undangan yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, hadirin yang kami kasihi, sore ini kita berkumpul di Mawatu, tempat yang begitu spesial untuk acara Sunset Talk Show dari Labuan Bajo untuk dunia. Mengingat waktunya, kita akan segera memulai acara ini dan saya ingin mendengarkan tepuk tangan yang meriah untuk membuka kegiatan kita. Terima kasih. Dan sekarang, kita mulai obrolan sore ini bersama para narasumber kita. Yang pertama, kita sapa secara virtual Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Melki Lakalena. Kemudian kita undang Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Dr. Andus Franciscus Sales Sodo. Selanjutnya, PLT Direktur Utama BPO LBF, Bapak Andi MT Marpaung. Bersama kita juga, Owner Komabi, UMKM Kreatif, Kakak Rino. Profesional MC, konten kreator, dan influencer kebanggaan Labuan Bajo, Suci Maria. Dan Ketua Stand Up Indo Labuan Bajo, Koko Ama. Untuk memandu jalannya obrolan sore ini, kita sambut seorang broadcaster RRI, profesional MC, dan moderator kita, Desi Natalia. Selamat sore semuanya.
Ini gimana nih? Agak kurang nyaman dengan duduknya apa gimana nih suaranya ya? Saya boleh minta tepuk tangan semuanya? Biasanya kita duduk di meja, di kursi ya, ada meja di depannya, ngomongnya yang berat-berat, tapi kali ini obrolan yang berat dibawa ke pantai. Jadinya agak kontras ya cara duduknya sama yang mau kita bahas. Tapi aman Bapak-bapak semuanya duduknya? Aman ya, karena konsep seperti ini sudah pernah ada di Parapuar juga begitu Pak ya. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Ini Parapuar dibawa ke Mawatu nih ya, kolaborasi begitu. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di Sunset Walk sore hari ini, dan juga saya ingin menyapa dulu yang menyaksikan, mendengarkan kita. Kalau yang di sini tadi sudah disapa oleh Suci Maria, saya juga ingin menyapa yang mendengarkan kita atau menyaksikan kita secara streaming juga ya. Kita sedang menanti terhubung dengan Pak Gubernur NTT, mudah-mudahan setelah ini bisa tergabung kembali, karena tadi sudah sempat bergabung tapi terputus. Jadi Pak Sekda, Pak Dirut dan juga narasumber serta Bapak Ibu sekalian, tadi kami sudah terhubung dengan Pak Gubernur NTT yang dalam perjalanan dari Kupang ke Atambua, begitu Pak. Dan nanti juga akan ke Keva. Saya ingin undang juga yang sedang berada di luar, yang belum bergabung di Amphitheater, silakan untuk bisa bergabung di lokasi ini ya, silakan Bapak Ibu, untuk kita bisa bertukar pikiran bagaimana Labuan Bajo ini ke depannya, untuk kita lebih fokus ke industri kreatif ya, masa depan pariwisata dan industri kreatif. Saya lihat masih ada Bapak Ibu yang duduk belum di Amphitheater, silakan. Ini open for public, jadi ini bebas ya, kita bisa untuk bergabung bersama-sama. Oke, saya mau sapa dulu. Di sini sudah ada Bapak Ibu yang hadir. Boleh izin Pak Sekda kalau kita ngobrol dulu dengan teman-teman yang akan memancing kita ketawa ya. Kami informasikan bahwa tadi malam baru saja diadakan Lomba Komodo Tawa 2 ya. Ini teman-teman dari komunitas Stand Up Indo Labuan Bajo. Mereka mengadakan lomba komika diikuti oleh 18 orang peserta. Dan sudah ada juaranya, dan luar biasanya secara mandiri mereka bisa mendatangkan komika nasional. Beri tepuk tangan ya, Priska Segu dan juga Jerry Libing. Dan dengan tarif yang luar biasa mahal, mereka bisa mendatangkan ke Labuan Bajo secara mandiri. Ini menjadi ciri-ciri industri kreatif sudah mulai tumbuh, Pak Sekda ya, di Labuan Bajo. Kita boleh ajak mereka untuk bikin kita ketawa dulu kali ya. Dan kita perkenalkan dulu ini sang juaranya, juara Komodo Tawa 3. Kabarnya dia biasanya mainannya sama Gigi ya, tapi kok bisa bikin orang ketawa juga nih, Dr. Gigi Idam. Kami silakan, stage is yours. Sebenarnya materi yang disiapkan ini, kabarnya ini mau untuk dipresentasikan atau merosting Pak Gubernur gitu ya. Tapi Pak Gubernur OTW bergabung nih. Juara pasti bisa aja nih ya, tiba-tiba Pak Sekda yang di roasting mungkin ya. Mohon izin ya. Atau Pak Dirut BPO. Dengan senang hati, atau Pak Kepala Balai TNK, saya spill aja nih tamu-tamu kita di sini ya. Ada Kepala Kantor Imigrasi, silahkan nih, open ya. Kemudian juga Bapak izin ya, kalau misalnya nanti di roasting, ya namanya juga komika Pak ya. Ada juga Pak Kepala Bandara dan juga pelaku industri kreatif di Labuan Bajo. Kakak Idam, silahkan. Siapa tahu nanti dalam, ya silahkan, boleh. Nanti silakan setelah perform, kalau Pak Gubernur bergabung kita langsung menyapa saja ya. Silakan, ini dia juara Komodo Tawa 2, Dr. Gigi Idam, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pasien. Aduh, ini orang-orang hebat semua nih, aduh. Saya niatnya di sini karena saya mau datang, karena saya mau merosting Bapak Gubernur. Kalau orangnya tidak ada, ini gibah namanya ini. Iya, ngomongin orang yang tidak ada. Saya takut dosa double ini. Sebelum ke sini saya minta pendapat sama teman-teman saya bilang ke teman-teman tenaga kesehatan. Kakak dok ada keluhan kah untuk Bapak Gubernur? Mau yang berapa lama katanya keluhannya. Ternyata banyak sekali keluhannya Bapak. Ini harus menjadi prioritas utama karena masalah kesehatan adalah masalah prioritas, betul? Di sini siapa yang pernah sakit gigi? Tepuk tangan. Nah, karena itu Bapak Sekda, ada Bapak Sekda?
Bapak Sekda, mohon izin kalau bisa makan bergizi gratis hapus, periksa gigi gratis saja. Iya. Dan kalau bisa periksanya sama saya saja Bapak Iya. Karena orang datang ke klinik itu sudah sakit gigi dia. Kakak dok, naik Rabu sakit sekali, saya rasanya cabut saja, saya punya nyawa katanya. Jangan saya bilang, kita cabut saja giginya. Jadi kepada Bapak Sekda tolong diperhatikan kesehatan gigi masyarakat Manggarai Barat Bapak ya. Nanti suruh berobat ke saya saja, nanti bisa dibicarakan lah Bapak. Dibilang tadi saya adalah juara stand up Indo Labuan Bajo yang kemarin season 2 ya. Saya kira cuma dana pemerintahan aja yang telat dibayarnya. Juaranya juga belum dibayar. Saya kira itu aja, urusan sama pemerintah saja yang lama invoice-nya. Oh lama juga ya swasta ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua yang telah hadir di sini. Bapak mohon izin, sebetulnya kami ini kalau stand up paling enak di indoor Bapak. Kalau di outdoor ini kan tidak enak ya. Ngelihat saya, ngelihat laut, ngelihat koko. Iya. Oke Bapak, saya kasih tahu Bapak ini kan senang duduk di bawah nanti sebuah di bawah ini. Saya yakin Bapak berdiri kesemutan nanti semua ini. Itu dia faktor usia Bapak. Iya. Saya 31 tahun dan belum menikah. Sini ada yang 30 tahun belum menikah, tepuk tangan. Wih laku semua Bapak umur 31 tahun belum menikah itu dibilang aib Pak. Ih malu katanya, udah tua belum menikah. Saya tidak pulang kemarin, saya bukan asli orang sini sebenarnya. Cuman suara saya saja seperti orang Manggarai Barat Iyo, Mori. Tapi saya asli orang Jawa sudah. Tapi jangan, semalam itu saya bilang begini Bapak ke ketua stand up. Koko, dari 8 orang peserta hanya saya yang orang Jawa saya bilang. Jangan sampai saya kalah. Kalau sampai saya kalah, saya ajak semua orang Jawa pulang ke Jawa. Biar kalian tidak bisa makan lalapan, saya bilang. Makan ubi tumbuk kalian tiap hari nanti. Umur 30 tahun itu dibilang belum menikah itu aib ya. Saya sampai nggak pulang tuh karena saya males ditanya. Mama, papa, tante semua. Tante. Kenapa belum menikah katanya? Udah tua belum menikah. Akhirnya bapak-bapak, saya menemukan formula bagaimana umur 30 tahun dibilang belum tua. Meninggal. Iya. Umur 30 meninggal, kasihannya masih muda udah meninggal katanya. Ya kan? Tapi saya nggak mau meninggal muda, enggak. Karena saya mau mengabdi di Labuan Bajo. Pak Gubernur udah hadir? Belum? Oh iya. Pak Gubernur, setelah saya cari biografinya, beliau adalah seorang apoteker, Bapak. Iya, secara struktur dia di bawah saya, Bapak. Saya dokter. Makanya nih junior mana belum masuk ini kah? Negara bawa Pak Gubernur bercanda saya. Tadi saya sudah siap. Nggak apa-apa. Tapi memang gitu kakak, saya membayangkan kalau nanti Pak Gubernur sudah jadi gubernur, Bapak kerja di klinik jadi apoteker toh. Iya, makanya saya bilang, sapa saya dulu Bapak Gubernur. Dokter. Aduh, tepuk tangan dong untuk kita semua yang telah hadir di sini. Aduh, ini dia memang tantangannya kalau stand up di outdoor ya. Oke Bapak, mumpung ada Bapak Sekda juga. Bapak Sekda saja Tidak apa-apa, saya temani anak wakil bupati sudah, tidak apa-apa aman. Sama-sama dokter juga toh. Bapak, saya membaca sebuah berita yang baru, ada Koperasi Merah Putih. Ingin membeli mobil asal India. Ratusan ribu unit. Mobil pick up asal India. India loh. Orang Indonesia kalau ketemu cewek cantik nih, kakak Desi nih cantik ya. Halo, boleh kenalan gak? Orang Indonesia loh normal. Orang India ketemu cewek cantik salto. Salto dia. Wah, begitu dia. Dia mau beli mobil pick up di India. Tahun 2019 saya pernah ke India Bapak. Dengan bapak saya. Bapak saya ke India motivasinya apa? Pengen jajan di pinggir jalan katanya. Gabut sekali dia. Sampai sana, di India itu klakson terus. Tidak ada apa-apa klakson. Kalau kita klakson kan ada objek ya. India tuh klakson ya pengen klakson aja gitu. Titin. Makanya saya bilang apa pemerintah survei ke sana. Wah klaksonnya indah nih katanya ya. Itu dia. Terus kah saya khawatirnya apa? Mobil India. Kalau mobil Indonesia, mobil Eropa kalau digas jalan toh. Saya takutnya mobil India digas. Boleh Julia. Joget ya nanti. Oke cukup sekian dari saya Idam. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih. Baru juara 1 malam sudah dikasih tantangan melucu di outdoor ya. Jadi ini vibes-nya berbeda. Oke, Pak Gubernur baru saja mengirimkan pesan. Kita coba terus untuk bergabung karena saat ini sedang dalam perjalanan ya, masih di dalam perjalanan.
Dan katanya nanti ada suara yang sudah bisa didengarkan. Nanti beliau akan bergabung kalau visualnya sudah bisa kita terima di sini. Izin boleh kita mulai dulu untuk ngobrol dengan kita yang ada di sini semuanya. Dan juga untuk yang baru saja tiba di Amphitheater Mawatu, silakan boleh bergabung. Jangan takut bahwa ini dibuka untuk umum ya, Bapak Mama sekalian. Kita bisa berdiskusi bersama dengan narasumber kita yang sudah ada di sini. Tadi seperti yang sudah diinformasikan bahwa sore hari ini nanti akan bersama kita juga Bapak Gubernur NTT, Bapak Melki Lakalena, lalu juga Pak Sekda Manggarai Barat, Bapak Frans Sodo. Katanya mau ke Kupang juga nih Pak ya. Jangan-jangan udah langsung didisposisi nih sama Pak Gubernur ya. Langsung wakil saja di sana. Oke, kemudian juga ada Pak Dirut PLT Dirut BPO LBF, Pak Andi MT Marpaung, Horas. Oke, segar ya baru pulang liburan ini ya. Kemudian juga bersama kami ada perwakilan dari pelaku UMKM kreatif, Kak Karino, owner Komabi. Siapa yang sudah pernah belanja produk-produk Komabi? Oke, ada baju yang saya notice kali di situ tulis darat begitu ya. Cara sebutnya memang begitu Kakak? Mikrofonnya dong. Oke, jadi boleh disebut seperti itu juga ya. Oke, jadi begitu sebutnya darat atau bagaimana tuh? Untuk itu karena kebetulan saya dari Manggarai, dari Manggarai Tengah. Jadi kalau sebutan Daratna itu lebih ke saudara kita yang di Kempos ini ya. Jadi mungkin Bapak Sekda bagaimana kalau sebut darat begitu ya? Kalau kami dari luar kan agak kurang pas begitu sebutnya. Coba? Bapak Darat, nah begitu kalau kami yang dari luar sebutnya. Kalau Bapak sebutnya bagaimana? Iya, Daratna itu ekspresi terkejut atau surprise atau apalah ya. Seperti itulah modelnya. Bagaimana kalau disebutkan? Sama seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu ya, astaga ya. Iya. Astaga. Ya, Oke, Daratna. Daratna. Iya, jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya, dan memang sengaja dilabeli di baju-baju seperti itu. Oke, kemudian juga di sini ada Ketua Stand Up Indo Labuan Bajo, komunitas lokal ya. Dan ini kami juga ingin mengetahui bagaimana yang terjadi sebenarnya di grassroots ya. Kalau misalnya kita sudah bicara tentang destinasi super pariwisata premium, apakah ini sudah dirasakan sampai di bawah ya? Dan juga tentu di sini ada influencer, konten kreator kebanggaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, asal Manggarai Barat yang memang followersnya di semua media sosial, ini luar biasa. Memang banyak sekali pengikutnya Pak Sekda ya, Bapak Ibu sekalian. Ini dia Suci Maria. Halo Suci. Semuanya, selamat sore. Kalau Suci biasanya menyapanya apa tuh kalau di medsos? Hai Lawa. Hai Lawa. Pada hafal semua ya, ini follower semua ini ya. Saya lihat kemarin Pak Andi juga lagi buka-buka IG-nya Pak Suci ini. Oke, dan memang konten kreator itu banyak sekali sekarang dilirik ya, karena kekuatan mereka untuk bisa menginfluence untuk masyarakat. Jadi apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka review itu nilai trust-nya terasa tinggi begitu kalau dari influencer. Ini yang akan kita bahas juga, bagaimana peran mereka memanfaatkan media sosial untuk juga ikut menduniakan Labuan Bajo. Baik, dari topik kita sore hari ini sebenarnya kita ingin ke Pak Gubernur dulu, tapi karena Pak Gubernur saat ini masih ada kendala untuk bergabung dengan kita akan mulai dengan Pak Sekda dulu ya. Pak Sekda, kalau kita turun dari realitas ke lapangan ya, dengan topik kita yang saat ini ya, semua dunia sudah tahu bahwa Labuan Bajo ini destinasi super prioritas gitu untuk premium. Kita lihat bahwa pembangunan ini luar biasa. Orang tinggalkan Labuan Bajo 1 minggu aja, pasti ada yang sudah berubah di sini ya. Entah itu pembangunannya, kemudian sudah ada launching tempat-tempat baru. Sekarang orang yang datang sudah bisa ke Mawatu, kemudian ke Golomori, banyak tempat begitu ya. Jadi tidak hanya destinasi di laut saja. Yang terjadi saat ini ya di lapangan, Bapak, orang sering bilang bahwa yang mempersulit di lapangan itu adalah arah kebijakan yang rasanya ada dari banyak tempat.
Biasanya yang paling sulit disinkronkan itu adalah kebijakan pusat, kebijakan daerah, atau ekspektasi publik. Yang terjadi, sesulit itukah untuk membangun Labuan Bajo untuk betul-betul realitanya menjadi daerah super prioritas, tetapi dengan kebijakan yang dari banyak arah begitu Bapak? Tahan nafas dulu begitu ya. Iya, baik Ibu Desi, teman-teman sekalian, memang ini pertanyaan yang sangat menarik ya untuk kami, lebih khusus terkait dengan soal tata kelola pariwisata ya. Saya mungkin mulai dari hal yang paling mendasar dulu, bahwa pariwisata ini sebuah ekosistem yang sangat kompleks sebenarnya ya, terutama di Labuan Bajo ya. Kalau kita bandingkan dengan beberapa daerah pariwisata lain yang mungkin tidak sekompleks Labuan Bajo sebagai pariwisata super premium. Kita punya Taman Nasional Komodo dengan perairan sekitarnya yang juga kompleks, kita juga punya mainland yang bagus dan lain sebagainya. Jadi itu satu kesatuan yang menurut saya tidak mudah dikelola. Nah, ditambah lagi dengan sekian banyak kewenangan ya, otorisasi dan lain sebagainya yang juga menambah kompleksnya penataan pariwisata Labuan Bajo sebagai pariwisata premium. Tetapi Bu Desi, belajar dari banyak pengalaman dengan teman-teman yang hebat-hebat yang ada di depan saya, ini ada Kepala TNK, Kepala Bandara, kemudian dari Angkatan Laut, kemudian dari imigrasi dan teman-teman yang lain, bahwa kita punya banyak pengalaman-pengalaman di lapangan yang kemudian membuat kita banyak berbenah. Ya, sekarang ini Bu Desi mohon izin ya, berangkat dari beberapa persoalan yang kita hadapi. Sekarang ini saya dengan Pak Kepala TNK itu lagi menyusun sebuah memproduksi ya aplikasi Siora itu kemudian kita mau kembangkan kembali untuk diintegrasikan dengan aplikasi milik daerah. Sehingga sistem reservasi ke Taman Nasional Komodo ya kita perbaharui kembali ya dengan mekanisme pengawasan yang jauh lebih baik. Kemudian di Dinas Pariwisata kita juga punya lagi menyiapkan aplikasi yang namanya Gendang Mabar, aplikasi yang nanti akan terhubung dengan aplikasi Siora, dan di situ nanti akan banyak hal yang akan kita atur, termasuk dengan keterlibatan teman-teman dari Asosiasi Pariwisata. Sekarang ini lagi running. Kemudian dengan KSOP kemarin juga kita sudah membentuk yang namanya Satgas Pengawasan. Sementara ini sedang berjalan, semua teman-teman kita libatkan. Jadi supaya ada konsolidasi dan sinergi, ya tidak hanya soal regulasi, tetapi implementasinya di lapangan. Iya, jadi kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Oke. Ya, kompleksitas itu bisa kita anggap sebagai gift, tantangan. pendukung, Iya. atau malah mempersulit. Ada gap kah yang kalau publik sih melihat ada banyak gap sih Pak, tapi sebenarnya di antara bapak-bapak sendiri itu betul seperti yang terlihat publik atau Sama sekali tidak Tidak ada ya? sebenarnya. Ya, ini soal kedalaman komunikasi, kemudian bagaimana kita mengurai secara bersama kompleksitas dan tantangan yang kita hadapi. Iya, dan memang yang terjadi yang kalau kita lihat adalah outputnya, bahwa Labuan Bajo makin terus dikenal ya dengan berbagai dinamika yang terjadi saat ini. Kalau boleh jujur Pak Sekda ya, yang paling mendesak saat ini yang terjadi di lapangan ini, yang sebenarnya paling mendesak itu yang belum banyak dibicarakan itu sebenarnya apa sih Pak Sekda? Sebelum Pak Sekda move ke provinsi sih. Ya, mohon izin ya, hampir 95% ya kunjungan wisatawan kita ini ada di tempatnya Pak Hendrik. Ya. Dan proporsi terbanyak kalau saya baca dari data tahun 2025 itu wisatawan asingnya kurang lebih sekitar 78%. Oke. Ya. Wisatawan domestiknya cuma 22 ya. Dan 90-an% itu ada di laut. Sedangkan yang di mainland itu yang menyasar beberapa objek wisata darat itu hanya sedikit sekali. Oke. Jadi makanya fokus kebijakan kita sebaiknya kita fokus ke laut, dan laut itu juga punya kerentanan yang sangat tinggi. Ya ini soal isu keberlanjutan dan lain sebagainya. Makanya Pemda sangat mendukung kebijakan TNK ketika menerapkan carrying capacity terkait dengan itu. Saya pikir ini hal-hal yang mungkin perlu segera
kita konsolidasikan secara lebih kuat lagi ya untuk menyusun kerangka kebijakan yang sustain untuk Taman Nasional Komodo dan sekitarnya. Iya. Ya. Jadi ini sebenarnya memang ada pekerjaan rumah yang masih harus terus kita lihat secara terbuka ya. Pak Sekda, izin saya coba bergeser dulu ya dari sisi positioning. Saya ingin tahu bagaimana BPO LBF. Pak Andi ini live pertama kali dengan RRI langsung di tempat terbuka begitu ya. Tadi kata Pak Sekda bahwa memang jualan Labuan Bajo ini ternyata laut yang masih terus menempati posisi tertinggi begitu. Nah, dari data yang dimiliki oleh BPO LBF, apakah Labuan Bajo ini sudah punya diferensiasi yang kuat di mata dunia dengan lokasi-lokasi yang memang menjual laut dan keindahannya untuk magnet pariwisata mereka, Pak Andi? Ya, sebelumnya kita patut berbangga dulu ya. Jadi pada tanggal 27 Maret kemarin itu Labuan Bajo baru dinobatkan Taman Nasional Komodo ya. Itu tempat paling indah nomor 2 di dunia. Kita beri aplaus dulu dong. Oleh Time Out, itu Wow. majalah publikasi di Inggris. Nah, kita wajib berbangga dengan itu. Nomor satunya itu ada Escape de Europa itu di Spanyol Utara. Jadi kita nomor 2. Itu salah satu tantangan kita juga bagaimana mempertahankan tempat yang paling indah di dunia ini. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya, ya memang saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Sekda, dan kami juga melihat bahwa orang rata-rata ke Labuan Bajo itu masih sekitar 90% itu pasti ke Taman Nasional. Ini yang harus kita, satu sisi kita bisa nikmati hari ini ya. Artinya kue pariwisata Labuan Bajo itu kalau kita bandingkan waktu 2018 kunjungan wisatawan masih 50.000, habis itu setelah Covid ada peningkatan infrastruktur, ada peningkatan sarana, promosi makin gencar dengan adanya sebagai destinasi pariwisata prioritas, dan orang makin banyak dengan adanya konektivitas. Bandara Komodo udah dipermudah. Dulu waktu kita ke sini masih bandara yang kecil, setelah udah bandara yang diperbesar makin banyak maskapai yang pesawat berbadan besar masuk lagi penerbangan internasional. Ya jujur 2002 sampai 2025 itu kunjungan wistatawannya itu benar-benar naik signifikan ya. Tapi kita juga khawatir artinya sampai kapan itu artinya bisa kita nikmati. Karena orang kalau misalnya, kami melihat ini fenomenanya yang sekarang ya. Dulu saya tahun 2011 pertama kali ke Taman Nasional Komodo ke Labuan Bajo. Kita menikmati kalau misalnya naik LOB ke Taman Nasional Komodo itu nggak cukup 3-4 hari kan. Ya. Karena benar-benar karena mungkin masih dengan kondisi kapal waktu itu masih tidak sebagus sekarang, artinya kita benar-benar satu hari itu belum kapal sandal. Tapi kalau sekarang coba kita lihat, orang banyak one day tour. Jadi landing dengan adanya speedboat yang semakin banyak, dia datang misalnya hari ini, terus besok pagi udah langsung ke Padar, habis itu dapat dapat Komodo atau misalnya dia Pink Beach, habis itu pulang sore, habis itu besoknya dia pulang. Ini fenomena yang terjadi sekarang. Artinya berapa uang yang ditinggalkan dengan adanya fenomena itu. Ini yang harus kita antisipasi juga. Artinya jangan sampai nanti orang nggak akan datang lagi ke Komodo karena dia udah melihat itu isinya. Dia udah hanya melihat Komodo, udah habis itu pulang. Ya memang tantangannya memang ya salah satu yang kita dorong adalah bagaimana diversifikasi produk itu. Supaya kita tidak hanya berbasis alam atau bahari, tapi bagaimana budaya yang ada kita itu, kita naikkan itu sebagai orang mengenal Manggarai Barat itu dari sisi budaya, dari sisi kearifan lokalnya seperti apa. Itu poin perbedaan dengan daerah-daerah lain ada di situ begitu Pak Andi? Ya betul. Jadi saya gini, kita berkaca juga dengan beberapa daerah lain, Belitung misalnya. Sekarang waktu orang dengan akses mudah ke Belitung, dulu orang cepat banyak yang dari Jakarta ke Belitung. Tapi sekarang di sana lagi drop juga. Karena apa? Ya orang udah hanya melihat pulau-pulau di itu, habis itu dia nggak ada lagi melihat yang lain. Nggak ada repeatnya ada lagi.
Nah, ini yang artinya jangan sampai Bunaken juga seperti itu. Sekarang lagi turun juga Bunaken karena apa? Satu sisi kerusakan terumbu karangnya, satu sisi ya memang orang nggak ada lagi ke Manado, ke Bunaken hanya melihat Bunakennya snorkeling, diving. Ya kalau dia nggak suka diving, dia nggak ada pilihan yang lain kan untuk tempat wisata. Sekarang kita pikirkan juga orang kalau ke Labuan Bajo atau Komodo kalau nggak diving atau snorkeling dia mau ngapain? Oke. Itu yang kita dorong bagaimana desa-desa wisata yang ada di sini itu bisa kita dorong sebagai spot-spot yang harus wajib dikunjungi dan Dorongnya gimana tuh Pak Andi program-programnya? artinya kita dorong bagaimana desa-desa wisata ini bisa bertumbuh dengan lokal-lokal champagne-nya, dengan misalnya sanggar seni yang ada di sana. Minimal kalau orang datang ke sana ada sesuatu yang ditawarkan. Apakah misalnya tarian-tarian di sana atau misalnya bisa menikmati makanan lokal. Coba kalau misalnya kita lihat sekarang, kalau kita datang misalnya ke desa wisata, kalau nggak dipesan nggak akan muncul misalnya tarian itu. Oke. Nah, tapi bagaimana itu jadi semacam udah menjadi paket yang ditawarkan Pok Darwis atau kelompok di desa itu, dia sama dengan travel agent atau operator, sehingga ketika misalnya dia nggak ke laut, ada yang misalnya didorong ke desa-desa wisata ini. Berarti sudah ada dan masih ada. Kalau dulu kan saya tahu ada program-program tersebut itu tetap ada sampai sekarang Ya Pak. itu kita masih kita lakukan nanti pembinaan Oke, dari beberapa BPO desa ya. wisata, termasuk juga pembinaan sanggar-sanggar seni. Itu yang kita lakukan dengan event Weekend at Parapuar itu adalah salah satu cara kita mendorong sanggar-sanggar seni yang ada di desa-desa wisata ini atau sanggar-sanggar ini yang kita bina itu Diberi panggung. diberi gitu ya. panggung di Parapuar. Oke. Mereka bisa naik kelas dan ada event yang berjadwal. Jadi bagaimana kita dorong Parapuar itu seperti kalau di Bali misalnya kayak di Uluwatu atau di GWK bahwa misalnya jam segini kalian bisa ngelihat event ini gitu. Progresnya bagaimana Pak sejak para puar pertama kali dibuka? Weekend at Parapuar kita adakan sejak Juli ya, sejak Juli tahun kemarin 25 dan memang kita masih belum konsisten bisa melaksanakan tiap minggu. Oke. Dan sekarang udah 14 kali dilaksanakan ya sampai Desember kemarin. Itu total penonton itu hampir sekitar 2.000 dan ada UMKM yang terlibat itu 41. Jadi kita tidak hanya mendorong ke eventnya tapi juga bagaimana melibatkan UMKM bisa ikut berjualan di Parapuar. Oke. Dan ada kita harapkan perputaran ekonomi juga di sana. Jadi- Selain sanggar seni dapat, jadi UMKM juga dapat. Oke, terima Kira-kira kasih BPO. gitu. Mudah-mudahan ada program-program ini terus ada begitu ya dan Dan semakin memang target banyak kita yang terasa tahun manfaatnya. ini memang mau kita laksanakan tiap minggu. Nanti mungkin pas April ini nanti, Cara kurasi mereka bagaimana Pak? Pas April nanti untuk April. jadi mungkin kita bisa taruh 3 grade ya istilahnya. Mungkin apakah yang dia sanggar seni yang rintisan, Oke. baru nanti yang tahap menengah, baru nanti mungkin yang udah tahap profesional. Nanti Oke. kita berikan kesempatan lah istilahnya, supaya mereka bisa punya panggung. Karena beberapa sanggar seni yang kita bina itu dan juga beberapa yang udah pernah tampil di Parapuar itu, sejak mereka tampil itu mereka jadi dikenal orang. Jadi apakah penonton yang datang itu dari hotel atau misalnya dari restoran atau yang kita undang atau instansi-instansi, ya mereka bisa tukaran nomor bisa gitu. Jadi saya kalau ada hotel Anda Jadi mau antara bikin, mitra dan calon mitra. ya itu Oke. mereka lah B2B lah, bisnis to bisnis. Tapi Jadi- minimal kita dorong mereka ya silakan. Karena kita lihat selama ini sanggar seni kan apa? Sering kekalahan sanggar seni itu kita kasih bantuan, kita kasih kostum, kita kasih alat musik. Habis itu kostumnya rusak, Iya. alat musiknya rusak, minta bantu lagi dari pemerintah. Harapan kita mereka bisa jadi mandiri gitu. Dengan Bisa artinya berdiri mereka sendiri. bisa bisnis to bisnis dengan stakeholder yang lain. Oke, baik Pak Andi, itu kalau yang di sana ya sanggar-sanggar seninya itu hanya sanggar seni yang dibina atau satu paket komplit event organizer-nya, kemudian apa itu juga diserahkan kepada masyarakat atau diurus oleh BPO Pak? Saat ini kalau untuk event organizer memang masih diurus BPO ya. Jadi cuman bagaimana kita menampilkan sanggar-sanggar itu, jadi kita masih yang Bertahap mungkin nanti ya ya Pak? nanti bertahap mungkin Pembinaannya. akan pembinaan untuk ke event organizer. Oke, jadi semua potensi yang ada di lokal itu dimanfaatkan ya. Ya. Oke, teman-teman mohon untuk bisa
menjawab. Ini Pak Gubernur bergabung malah menggunakan telepon ini ya. Selamat sore Pak Gubernur. Oke, kami sedang mencoba ini ya. Kami sedang berada di Mawatu Pak Gubernur. Halo? Ya, ini tidak bisa masuk deh. Oke, sedang kami coba hubungi lagi Abang, nanti kami akan lanjutkan di sini sebentar, nanti ini live-nya running, kami coba hubungi lagi Abang ya. Oke. Siap, baik. Oke, kita lanjutkan kembali. Tim kami mudah-mudahan bisa segera menghubungi lagi karena beliau sedang dalam perjalanan yang susah sinyalnya. Jadi mohon tidak putus asa ya teman-teman untuk terus menghubungi karena beliau ingin sekali bergabung dengan kita sore hari ini sampai menelpon langsung ya. Oke, kita coba lanjut dulu. Saya ingin juga teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini untuk bisa menyiapkan pertanyaan kepada narasumber-narasumber kami karena kejutannya ada 2 tiket pulang pergi gratis ya untuk 2 orang, Jakarta Labuan Bajo Jakarta. Bukan main-main ini ya, bukan tiket biasa ini, tiket Lion. Jadi 2 tiket pulang pergi. Jadi untuk 2 orang, 4 tiket pulang pergi. Begitu ya Pak Danang ya? Pak Danang masih di sini kah? Oke, tadi sudah menitipkan 2 tiket pulang pergi. Siapa? Langsung saja angkat tangan, nanti disiapkan pertanyaannya, teman-teman floor director dicatat ya untuk yang sudah mengangkat tangan. Karena hari ini juga menjadi momen penting bagi konektivitas udara ke Labuan Bajo dengan hadirnya penerbangan perdana Super Airjet dari Jakarta. Manfaat membuka lebih banyak pilihan perjalanan yang cepat dan nyaman menuju Labuan Bajo. Lion Group secara keseluruhan kini menghadirkan sekitar 24 penerbangan setiap hari sebagai upaya nyata mendatangkan lebih banyak wisatawan dan memperkuat konektivitas. Dan saat ini Labuan Bajo telah terhubung dengan berbagai kota besar dan daerah sekitarnya, yaitu Batik Air melayani penerbangan dari Jakarta, Super Airjet dari Surabaya, Wings Air dari Maumere, ND Bajawa Bima Lombok dan Kupang. Lebih banyak wisatawan dan lebih banyak harapan bagi masyarakat. Jadi siapa yang mau dapatkan untuk 4 tiket pulang pergi ya, Jakarta Labuan Bajo Jakarta, nanti untuk detailnya bisa menghubungi tim dari RRI ya untuk nanti bisa menanyakan bagaimana teknisnya ketika sudah bertanya nanti. Silakan teman-teman floor director disiapkan ya 4 orang yang akan bertanya nanti. Oke, kami juga mengucapkan terima kasih ya untuk para sponsor kita hari ini. Tentu saja RRI bekerja sama dengan Mawatu ya, Mawatu Labuan Bajo mengadakan Sunset Talk ini. Dan juga untuk semua yang sudah mendukung silahkan disantap. Ini ada makanan atau snack dari Taka Labuan Bajo, the best cafe in Labuan Bajo. Dan mereka sudah ini sekaligus menyampaikan bahwa kalau ingin makan menu dari Taka tidak perlu hanya ke sana saja karena mereka bisa juga take away, bisa juga menyiapkan menu-menunya untuk dibawa keluar seperti yang kita makan sore hari ini ya. Oke, dan juga kita lanjut lagi, masih ada 3 narasumber kita. Sambil menunggu yang bertanya, sudah adakah yang bertanya yang ingin memperebutkan tiket? Nanti akan direkap dulu ya oleh teman-teman kita yang bertugas menjadi floor director, bukan sekarang tapi direkap dulu siapa-siapa saja. Ada 4 orang yang akan bertanya ini, silakan langsung saja di list dulu nama dan juga pertanyaannya untuk kita bisa ngobrol nanti. Saya mau ke Kak Karino dulu sebagai pelaku UMKM kreatif ya, Kakak Rino. Kalau di lapangan Kak Rino, mohon maaf ya, terus tadi sudah ngobrol. Sepertinya sedang tawar kaos ini di Pak Sekda ya. Pak Sekda harganya 120.000 ke atas. Oke, jadi kalau dibalik percepatan pembangunan saat ini, sebenarnya yang terasa di lapangan itu seperti apa? Apakah bombastisnya Labuan Bajo sebagai super prioritas itu juga terasa oleh teman-teman yang sebagai pelaku kreatif UMKM di lapangan, sampai dengan kemudian inovasi-inovasinya membuat jargon-jargon atau julukan-julukan di kaos, tas dan lain-lain. Nanti juga ada merchandise ya dari Komabi ya yang akan diberikan kepada para tamu undangan kita. Kakak, bagaimana sih sebenarnya keadaan di lapangan? Apakah sebombastis tadi data-data yang disampaikan 2 bapak-bapak ini sebelumnya? Atau bagaimana? Sebelum saya menjawab, saya menyapa dulu semuanya. Selamat sore. Ya, sore. Dan juga saya menyapa khusus buat Bunda Kendi
dari Akunitas karena selama ini kami ada di sana. Jadi kalau kita bicara soal bagaimana sebombastis apa kami yang ada di UMKM, kalau kita lihat di lapangan, kalau dari industri kreatif atau apa yang kami geluti selama ini, sebenarnya kami ini menyisip di antara kepariwisataan yang begitu besar, yang begitu kompleks. Karena dari sisi kami berusaha menangkap sebagian, entah itu dalam bentuk pundi-pundi, itu sebagian yang kita sebut sebagai pendapatan itu. Terus yang berikut, jika kita melihat dari sisi pembangunan apa yang ada di Labuan Bajo, tentunya dengan regulasi, dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Kalau saya boleh jujur, dari industri kreatif yang saya geluti, yang saya jalani ini, kami ini istilahnya berusaha untuk mengimbangi setiap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu sambil berusaha terus melahirkan karya-karya yang istilahnya menjadi bagian dari Labuan Bajo itu sendiri. Sebagai contoh, kami di lapangan, contoh saya pribadi itu, bukan hanya mengambil dunia pariwisata dari misalnya gambar-gambar di kaos itu seperti komodo saja atau lautnya, tapi kami mengambil dari budaya Manggarai. Kami lebih memuat konten-konten lokal seperti goet Manggarai, terus penggunaan bahasa Manggarai di dalam produksi itu. Sebab itu cara kami atau cara saya untuk memperkenalkan Labuan Bajo ke dunia luar. Kalau mau dibilang sih kita berusaha untuk belajar juga dari kayak yang besar-besar seperti di Bali ada Joger, atau di Jogja ada Dagadu. Di situ kami berusaha untuk masuk di situ. Sembari secara tidak langsung, kaos itu adalah media komunikasi visual yang paling mudah orang kenal. Ketika Anda ke Labuan Bajo dan pulang membeli kaos dari kami atau dari beberapa UMKM yang lain, orang bisa tahu, oh ya dia pulang dari ini. Atau jadi souvenir, oleh-oleh. Otentik Labuan Bajo ya. Otentik. Jadi ada perbedaan di sana, ada pembedanya. Tapi saat ini sudah jadi pemain utama atau masih terasa sebagai pelengkap? Untuk saat ini kami lebih masih merasa sebagai pelengkap ya, pengimbang di antara ini. Karena ketika kita menyadari menjadi pemain utama, kalau saya pribadi belum, karena ini lahir benar-benar saya berusaha membranding Komabi ini atau apa yang saya lakukan itu benar-benar dari bawah. Karena kami berusaha untuk menjadi yang pertama dan asli lokal, benar-benar lokal itu lahir dari bumi Congkasai ini. Gitu. Untuk bisa menjadi pemain utama, apa yang masih kurang sih Kakak yang terasa di lapangan ya, mewakili teman-teman UMKM kreatif di lapangan? Tentu kalau kita bertanya itu faktor utama yang paling ini, kalau kreativitas saya yakin semua teman-teman, bukan hanya saya, teman-teman di UMKM juga yang lain itu punya daya kreativitas yang tinggi dengan caranya masing-masing, baik mereka yang kopi apa segala macam. Itu hanya memang yang menjadi kendala kami di sini itu adalah sebenarnya selain permodalan itu sendiri, modal itu tentu istilahnya kami butuh juga adanya pendampingan langsung dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat yang ini. Jadi lebih melibatkan kami secara ini. Misalnya contoh kecil sebagai
saya bukan bicara saya pribadi ya, contohnya yang tenun-tenun di Manggarai ini atau di Flores ini, mungkin ada seperti bagaimana ya, ada regulasi khusus dari pemerintah yang mewajibkan bahwa setiap hotel atau setiap apa itu bisa menggunakan tenunan. Jadi UMKM yang ada di tenunan itu pasti naik. Nah, demikian juga dengan kami. Contoh kayak saya, ketika pemerintah juga punya masukan yang baik buat kami, dalam artian mereka punya regulasi, aturan yang jelas buat kami, terus standar harga yang harus kami sepakati, itu saya yakin itu bisa menjadi ini. Karena jujur ya, di Labuan Bajo ini untuk kami yang produk UMKM apa segala macam itu belum ada standarisasi harga untuk semua produk. Iya. Dan itu yang membuat ketimpangan yang jauh. Jadi banyak tanggapan dari luar ya, yang orang datang liburan kok mahal gitu. Baik. Itu. Oke, jadi nanti Pak Sekda di note dulu ya, mungkin beberapa masukan ini nanti akan dijawab sekaligus karena kita juga masih ada 2 narasumber yang lainnya ini ya. Kalau tadi kita bicara kebijakan dan juga realitas, kalau Suci Maria ini ada di ruang yang membentuk persepsi begitu ya. Jadi para influencer itu kalau misalnya hal yang baik bisa menjadi lebih baik lagi, atau yang baik menjadi tidak baik juga kalau zaman sekarang ada di tangan para influencer begitu ya. Jadi karena mereka ini adalah pembentuk persepsi. Menurut kamu nih Suci ya, yang sudah terjadi saat ini, Labuan Bajo saat ini dipersepsikan seperti apa oleh publik luar? Ya, at least dari followers ya, Suci Maria begitu ya, dibanding dengan realitasnya. Apakah ada ketimpangan yang Suci Maria secara jujur rasakan ya? Apakah memang para followers Suci itu memang di luar menyampaikan bahwa Labuan Bajo itu seperti apa sih? Sesuai ekspektasi kita atau lebih banyak yang mereka sampaikan ke Suci itu melalui konten-kontennya atau apa? Ada tidak yang merasa bahwa Labuan Bajo tidak seperti itu atau ternyata Labuan Bajo lebih indah kalau kita datang lagi? Ada seperti itu mungkin? Persepsi yang kemudian dibentuk juga mungkin melalui konten-konten Suci juga ya, yang sering ada di beberapa tempat destinasi di Labuan Bajo. Bagaimana sih Suci yang terjadi realitanya di ruang persepsi ini ya? Oke, baik, saya coba menjawab dari kacamata pribadi saya dengan akun sosial media yang sering kali saya gunakan ya Kak. Yeah. Kalau menurut saya pribadi, selama saya ya observasi begitu ya dari konten-konten yang sering beredar di FYP-nya saya, lebih banyak orang lain yang bercerita tentang Labuan Bajo ketimbang kita orang Labuan Bajo menceritakan tentang Labuan Bajo. Oh ya. Iya, kalau dari FYP-nya saya itu seperti itu. Mungkin karena sekarang influencer itu adalah salah satu pekerjaan untuk banyak orang. Siapa saja saya kira bisa menginfluence orang lain dengan konten-kontennya. Kadang mungkin lahir dari konten yang random dan mereka menguploadnya di sosial media. Ya justru yang kalau di FYP saya itu kebanyakan orang luar yang bercerita tentang Labuan Bajo kebanding orang Labuan kita Bajo. sendiri. Iya benar. Oke, iya. Seperti Kira-kira apa sih Suci yang menurut Suci secara pribadi yang membuat ini terjadi begitu ya? Kita yang di dalam sendiri kalau bercerita apakah kurang kepercayaan begitu ya kalau di ruang persepsi ya dibanding orang-orang luar yang mereview tentang Labuan Bajo? Menurut saya itu karena kebanyakan mereka yang datang itu adalah wisatawan tapi juga sekaligus membuat konten. Sementara kebanyakan dari sebut saja follower saya, mereka itu adalah orang-orang yang suka juga membuat konten, banyak membuat konten tetapi belum terarah. Artinya mereka tidak menjual Labuan Bajo itu sendiri. Jadi konten yang dibuat itu masih seringkali kayak konten-konten random, lalu kemudian konten-konten day in my life misalnya tanpa begitu menekankan unsur tentang Labuan Bajo itu sendiri. Dan kemudian di sisi lain ada juga mungkin yang mempromosikan Labuan Bajo tentang keindahan Labuan Bajo tetapi kemudian stuck hanya tentang keindahan Labuan Bajo itu sendiri. Yang mana menurut saya sebaiknya level kita tidak lagi berada di soal indahnya Labuan Bajo. Karena kalau kita terus menitik beratkan keindahan Labuan Bajo, saya pikir di dunia ini khususnya di NTT saja sudah banyak tempat yang indah. Tapi kemudian bagaimana kita bisa buat konten itu tidak hanya menitik beratkan tentang keindahan, tapi juga kayak ada nilai budaya, ada cerita dan makna yang mungkin bisa membuat kita tidak hanya sekedar indah. Oke, orang dari jauh-jauh datang membuat konten tentang Labuan Bajo dan FYP. Tapi apakah Suci merasa bahwa kita kurang sekali memanfaatkan itu ya? Sampai ada perintah Pak Gubernur
semua ASN wajib menjadi influencer begitu ya. Tapi menurut Suci, apakah akan efektif menjadi influencer yang dengan imbauan atau arahan seperti itu dengan orang yang memang sudah punya pengaruh dulu baru menjadi pengelola konten media sosial? Menurut Suci bagaimana? Kalau Suci ini kan memang sudah suka membuat konten ya begitu, kemudian akhirnya naik kelas menjadi influencer, saat ini juga sudah bisa mendatangkan uang dan for your information Bapak Ibu sekalian, baru-baru ini Suci sharing dengan saya, angkanya itu sudah sampai 3 digit dengan hanya mengelola konten saja ya. Kita beri aplaus dulu dong, ini salah satu cara mendatangkan income dengan cara kreatif begitu. Menurut Suci bagaimana? Apakah memang perlu pemerintah itu sesuai dengan imbauan Pak Gubernur, ASN semua diwajibkan menjadi influencer begitu. Dengan yang orang yang memang harus vibes-nya, harus nyawanya, harus jiwanya memang seorang influence begitu. Bagaimana menurut Suci? Menurut saya ini cukup harus dipertimbangkan lagi sama Pak Gub mungkin ya, karena ini bukan sembarang keputusan menurut saya. Oke, semua orang mungkin bisa menginfluence orang banyak, orang lain, tapi tidak semua orang itu sebenarnya bisa jadi influencer. Dalam sosial media sendiri itu saya tidak tahu pasti teorinya, tapi menurut saya ada orang yang just a content creator, ada yang memang influencer. Kalau influencer itu dia lebih ke everything is by design. Dia sudah tahu apa yang ingin, ada tujuannya gitu loh Kak. Takutnya nanti ketika semua orang jadi influencer, tapi kalau misalkan tanpa pelatihan yang jelas, tanpa kemudian ada dasar-dasar yang memang harus dia pegang, takutnya info atau cerita yang dia sampaikan itu malah tidak mendatangkan citra yang baik, khususnya untuk misalnya kita berbicara tentang pariwisata atau nilai budaya NTT gitu. Takutnya ketika terlalu banyak dan tidak dikontrol, malah suaranya itu kemana-mana dan suaranya itu tidak ke satu tujuan yang sama gitu loh Kak. Oke, jadi itu perlu dipertimbangkan lagi. Tapi sebenarnya Suci, secara Suci influencer yang punya cukup nama di NTT ini sudah pernahkah dihubungi misalnya oleh pemerintah kabupaten atau dinas-dinas atau Pak Gu begitu untuk ikut membuat konten yang bisa mempopulerkan destinasi pariwisata ataupun NTT pada umumnya begitu Suci? Oke, kalau untuk pariwisata sejauh ini belum ada Kak. Tetapi kami itu lebih kepada kerjasama dengan sesama swasta, di antaranya itu belum ada pemerintah. Dan kemarin ini salah satu pengalaman saya, kemarin sempat sama Kak Desi juga menjadi juri di acara stand up dan di sana hadir sebagai tokoh publik, perwakilan tokoh publik, tokoh pemuda, ada Kak Yono, Kepala Desa Batu Cermin kita, dan di sana beliau sempat sharing bahwa ke depannya kita akan buat, rencananya ada salah satu destinasi pariwisata di Batu Cermin, dan itu mungkin nanti batu susun. Nah terus beliau sempat bertanya itu nanti namanya apa ya, mau batu susun kah atau batu tondol, batu temba dan lain sebagainya. Nah saya langsung kepikiran satu hal, sebenarnya bakalan asik sekali kalau pemerintah bisa berkolaborasi dengan kami. Artinya kami diajak jangan pada saat sudah selesai. Tetapi di saat proses juga kami dilibatkan, seperti itu. Jadi mungkin akan lebih banyak ceritanya, lebih dalam kontennya. Jadi ketika kita menyebarkan berita itu jauh lebih terhubung. Karena sekarang itu Kak, konten yang sangat laku atau cepat viral adalah konten yang menyentuh atau emosionalnya itu terhubung gitu loh Kak. Jadi ada proses di sana. Storytellingnya itu sebenarnya yang laku ya saat ini kalau dijual begitu ya. Sudah ada kan nama-nama nanti, salah satunya tadi saya juga ingin mendengarkan bagaimana dari pelaku kreatif. Di sini juga hadir dari Tenda NTT ya, Pak David tadi sudah ada namanya, kemudian ada 3 atau 4 lainnya, ada Ibu Candy, kemudian siapa lagi? Teman-teman dari floor director nanti bisa menyampaikan juga. Satu dulu terakhir ya, Kakak Koko Ama gitu. Asli dari Tionghoa mungkin? Tidak ya, hanya Koko aja ya? Asli Labuan Bajo. Asli Labuan Bajo. Jadi bingung mau panggil kakak Koko gitu ya. Koko Ama, bagaimana di lapangan kalau yang diceritakan ini kan tadi masih menjadi pelengkap. Padahal UMKM itu yang mendesain baju dan lain-lain sepertinya mainstream ya dibuat ya. Ini yang anti mainstream lagi. Apalagi yang pendatang baru ya, menjual industri kreatif. Kalau saya nonton sih secara terbatas di Taka, orang ikut terbahak-bahak gitu ya. Ini sebenarnya menjadi modal juga. Katanya teman-teman Stand Up Indo ini sudah bisa menjual Labuan Bajo itu sampai dibayar 2 digit begitu ya, 70-an juta begitu di KTT ASEAN ya. Nah, apakah
itu rutin sekarang terjadi? Apakah juga sudah pernah diajak kerjasama dari pemerintah daerah, oleh BPO, atau dari pihak-pihak lain yang memanfaatkan industri-industri kreatif sebenarnya yang sudah ada di Labuan Bajo, hanya mungkin belum akrab saja begitu ya? Ini sore ini kita pertemukan begitu. Tapi kok cerita dulu mungkin bagaimana? Dalam bahasa Indonesia ya, jangan dalam bahasa Mandarin. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih Kakak Desi. Jadi ini hari-hari yang luar biasa sekali. Saya bangga karena acara semalam, 2 hari lah, kami melaksanakan acara Lomba Stand Up Comedy Season 2, yang dimana kami mendatangkan komika nasional, Jerry Libing dan Priska Barusegu. Mereka ini adalah 2 komika dari timur. Satu dari ND, temannya Kakak Desi juga, dan satu dari Kupang. Terima kasih juga untuk semua sponsor-sponsor yang sudah mensupport acara kami. Tentunya juga yang snack-snack makanan Bapak Ibu juga adalah salah satu sponsor utama karena acaranya adalah di Taka Bajo ya, kafe terbaiknya Labuan Bajo. Dan ada beberapa sponsor media partner juga, Kakak Desi, RRI juga sudah mensupport kami. Dan beberapa sponsor dari BPOP juga, terima kasih Bapak Andi sudah mensupport kami, dan TMCC juga sudah mensupport, dan beberapa sponsor lah begitu. Nah, yang terjadi di lapangan Bapak Ibu semuanya, kami sesungguhnya adalah kami berdikari ya, kami betul-betul berdiri sendiri, kami berjuang sendiri di lapangan. Dan bagaimana kami mempromosikan Labuan Bajo itu dengan komedi ya. Sedikit cerita, kami sudah berdiri sejak tahun 2020, sudah ulang tahun yang ke-6 tahun ini. Happy dan anniversary. Betul. Dan bulan Maret ini kami merayakan kemarin itu di seminari dan dihadiri oleh dokter tadi, hanya dia Muslim sendiri yang datang untuk menghibur anak-anak SMK. Ratusan anak-anak Katolik ya? 240. Oke. 240. Yang katanya semua serentak menjawab Waalaikumsalam katanya gitu. Betul. Dicoba untuk menjadi ashadu katanya. Tapi 3 kali. Itu sesi komedinya ya. Betul, ya. Apa ya? Tadi Bapak Andi mengatakan bahwa bagaimana pemerintah itu mempertahankan pariwisata itu biar lebih bagus gitu. Tapi kami mohon juga bagaimana Bapak juga, semua pemerintah juga mempertahankan industri kreatif itu lebih baik lagi dengan support yang ada. Karena ada banyak sekali kendala yang kami rasakan begitu. Kurangnya support dari pemerintah untuk lebih kepada ini ya, ke ruang ekspresi begitu, dan dukungan fasilitas begitu. Karena selama ini yang kami kerjasama itu adalah kolaborasi kami selama ini adalah dengan swasta begitu. Pun dulu pernah kami diminta juga itu berbayar. Terima kasih Bapak ya, dulu di piknik on the hill di Parapuar dulu. Jadi banyaklah hal-hal yang kami sudah hadapi di tahun yang ke-6 ini begitu. Dan tentunya tujuan adalah untuk mempromosikan Labuan Bajo dan mempromosikan budaya. Dan tentunya juga untuk bagian dari mengkritik sosial lah gitu. Mohon nanti kalau memang ada kesempatan juga macam tadi Bapak Gubernur untuk mencoba, tadi katanya sinyal ya Kakak ya. Iya, sedang dalam Nah, perjalanan bagaimana mengajak ASN ini untuk menjadi influencer kalau sinyalnya belum bagus begitu loh. Gitu. Ya, bagaimana Kak Suci? Betul ya? Maka Oke. saya sepakat Kakak Suci bilang tidak menjamin semua orang itu akan menjadi influencer begitu, karena dengan kondisi latar belakang daerah kita juga dengan tupoksi-tupoksi yang ada juga seperti itu. Dan untuk komunitas sendiri itu rata-rata juga pekerja, dan ada beberapa anak kuliah juga dari Politeknik, dan memang tujuan adalah untuk membangun public speaking gitu, public speaking yang bagus. Dan siapa tahu mungkin nanti dari komika-komika ini akan menjadi lahir-lahir juga Desi 2 atau Kakak Suci 2, karena kami pun tujuan adalah untuk menjadi karena begini Bapak Ibu semuanya, menjadi stand up comedian itu adalah bukan hanya untuk menghibur, tapi tadi Kakak Desi kami sudah dibayar 2 digit pernah ya selama KTT ASEAN sama G20 itu. Dan justru faktanya adalah lebih IO luar yang lebih mengerti value kami sebagai komedian begitu. Kalau IO lokal kita mohon maaf gitu, mungkin kurang kurang uang. Betul, kurang ruang dan kurang menghargai Oh. kurang menghargai karya-karya atau value-value dari komedian seperti itu.
Oke, oke. Jadi intinya ya, karena bapak-bapak ini juga akan ada acara di bandara, karena itu tadi ada launching perdana. Tapi yang saya note dari kakak Koko Ama, dari Suci, dari kayak Rino, ini adalah ini bapak-bapak industri-industri kreatif ya, calon pekerja-pekerja kreatif yang sebenarnya belum tersentuh begitu ya. Menurut mereka belum secara optimal tersentuh, padahal mereka punya sepak terjang yang luar biasa keluar, sudah bahkan lebih kenal di luar dulu. Begitu. Kalau mungkin yang mainstream yang terkenal ini calon-calon mitra ya, siapa tahu setelah ini tampil di imigrasi, di BTNK atau di Lanal ya, dan di teman-teman yang lainnya, bahwa mereka ini sebenarnya bisa mempromosikan Labuan Bajo dengan cara yang tidak biasa. Mungkin yang biasa selama ini tarian, nyanyian, kemudian yang lain-lain. Coba kita kombinasikan dengan mereka-mereka ini. Saya minta waktu 5 menit lagi dari Bapak-Bapak untuk mendengarkan 4 orang yang akan menyampaikan ini ya, menyampaikan permintaan mereka, karena mereka ini yang akan mendapatkan tiket dari Lion yang akan kita launching nanti di bandara begitu ya. Ini supaya mereka juga nanti bisa langsung ikut mereview bagaimana kehadiran Lion di Labuan Bajo. 4 orang silahkan dengan cepat, dari Pak David, kemudian Ibu Candy, dan juga Kakak Oi dan Dokter Idam. Silakan, mungkin dari Pak David terlebih dahulu. Silakan Pak David. Kenapa sudah habis ya kursinya di sini? Mohon maaf Pak David ya. Silakan Pak David dari Tenda NTT. Ini salah satu pekerja industri kreatif juga yang ada di Labuan Bajo. Silakan Pak David. Baik Kak Desi, teman-teman selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salve, shalom. Selamat merayakan Minggu Palem ya hari ini ya, Iya, untuk betul. yang merayakan. Saya David, nanti mungkin Kak Desi saja yang memperkenalkan siapa David. Tapi begini, saya senang hari ini acara, saya dengar dari tadi walaupun duduk di pinggiran, Kak Desi tidak ada masalah gitu ya. Nah, saya cuma mau bilang begini Bapak, teman-teman, saya sangat percaya dengan Labuan Bajo dan Manggarai Barat. Kenapa begitu? Kalau kita bicara yang dari tadi kita bicara potensi, betul ya? Tuhan sudah kasih kita potensi begini luar biasa. Ya, potensi yang lain siapa? Ya teman-teman yang ada hari ini di sini. Ya, saya lihat begitu banyak pengusaha kreatif, ya. Kita lihat begitu banyak influencer, ada wartawan. Ini semua adalah potensi. Ini hal yang selama ini kita lihat. Tetapi kenapa sampai dengan hari ini kita masih bicara soal talk show, kita masih bicara soal strategi, ya. Saya pengen cerita satu hal, Pak. Kalau tadi potensi kita tidak usah khawatir, saya pengen menceritakan sesuatu yang sedikit melangkah ke depan yang kita sebut dengan potensial. Kalau potensi itu adalah sumber dayanya, potensial adalah probability-nya, kan begitu. Saya ada cerita sedikit, mohon maaf. Ini nanti bisa dikonfirmasi ya. Nanti di bulan Oktober itu akan ada private wedding. Very rich men will marry in Labuan Bajo. Artis ya Pak? Bukan? Bukan, pengusaha. Anak dari pemilik, ini saya ngomong saja ya. Anak dari pemilik grup Rukita namanya Pak. Kalau Bapak cari, Rukita itu adalah manajemen yang mengelola lebih dari 2.000 rumah kos yang ada di Jabodetabek dan Jawa Barat. Artinya very rich. Omsetnya 60 miliar satu bulan dari usahanya. Saya kebetulan mengenal. Awalnya Pak, mereka itu punya rencana wedding itu di Mulia Hotel Jakarta. Dalam satu kesempatan saya tanya, kenapa memilih Mulia untuk wedding? Why? Number 1 hotel in Jakarta. Oke, saya bilang, apa sih yang kamu lakukan ketika kamu wedding di situ? Kamu berdansa, betul? Ya. Dan di Mulia, kamu berdansa di atas marmer. Bukankah rumahmu juga ada marmer? Saya pengen ajak kamu berdansa di pasir putih. Sambil rokmu itu berterbangan ditiup semilir angin laut. Mana bisa berdansa di pasir putih, David? Kita kalau dansa kan pakai high heels. Yes, that's the story. Belum pernah ada orang berdansa itu di atas pasir putih tanpa high heels.
Kan begitu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Dia setuju mengadakan wedding anaknya di Labuan Bajo. Maka pada bulan Januari, tanggal 11 sampai dengan 12 Januari, itu surveilah ini, bosnya ini. Orang, maaf ibu-ibu, sudah tua, usianya 67 tahun, cerewetnya minta ampun. Saya bilang saya jemput Anda, oke, tapi mobilnya yang bagus ya, oke, saya sewa. Jemput, ya, siang datang, pulanglah kita ke Taktana. Makan siang di situ, saya mulai cerita Labuan Bajo. Dia bilang, ibu, besok baru kita jalan-jalan di Labuan Bajo. Begitu. Ini Jadi potensinya itu membuat mereka tertarik ke sini begitu yang absolutely, maksud karena dari mereka Rifki. bisa berdansa di atas pasir dan that's the story, gitu kan? Mereka Wedding itu kan menghabiskan begitu, uang di kan? sini akhirnya. Ya. Oke. Nanti akan dapatkan Kak Desi. Minta maaf. Keluarlah kami dari Taktana, ya, belok kiri naik sampai di cabangnya Sylvia itu. Saya bilang, mari kita lihat itu ada tempat yang bagus sekali. Diganti Akan dulu ada- mic-nya Pak David. Oke, biar lebih jelas. Silakan. Susah karena suara saya. Oke, Hmm. datanglah kita ke Batu Gosok ya. Ya, Daerah Batu yang Gosok. lagi viral sekarang. Yang lagi viral sekarang. Begitu sampai di sana, dia lihatlah begitu banyak spanduk. Dia bilang, ini spanduk apa, orang jual tanah? Saya bilang bukan. Ya kan? Dia lihat-lihat, wih, ini ada perkara tanah. Dia bilang begitu. Saya bilang, iya biasalah saudara dengan saudara, bodoh amat lah. Yang penting dia lihat potensinya. Dari situ kita kembali ya, jalan menuju ke ini Pak, jalan ini. Banyak papan. Dia bilang, David, saya kok melihat ya, ini orang-orang kalau sudah pasang papan begini di mana-mana biasanya ini banyak konflik. Saya bilang, tidaklah Bu, gitu ya. Mereka hanya pasti tahu saja bahwa ini sudah ada pemiliknya. Sudah selesai. Saya tunjukkan dia ini multipurpose kita. Karena saya tahu dia pengusaha. Biasanya pengusaha memperhatikan itu, pintu masuknya. Sampai di multipurpose, besar ya. Pelabuhan kalian? Oh besar Bu, makanya itu Bu. Ini potensinya luar biasa. Nah, sialnya Pak Sekda. Begitu sedikit lewat terminal, ya, itu ada macet. Ada macet. Dia tanya, ini macet apa? Nah ini maaf ya, saya pakai bahasa kita ya. Sialannya sopir ini, driver ini. Saya tidak akan sebutkan driver dari persewaan mana. Ngomong dia. Tidak Bu, di sini ada bongkar muat. Maksudnya, ya sudah ini, bongkar muat di pinggir jalan. Loh, kenapa tidak ada tempat bongkar muat pelabuhan begini besar katanya? Ya kan? Jawab lagi dia ini, drivernya. Wah, saya bilang sialan juga ini driver. Maaf ya. Dia bilang apa? Iya Bu, sebenarnya di sini ini masih banyak tempat bermasalah. Kemarin ada perang. Sampai bunuh-bunuhan. Oke. Ya, oke, sudah. Saya sudah diam itu. Saya kayak kena tampar ini Pak. Ya, putarlah kita lewat Jalan Baru, terus ke Lancang. Ya, terus ke Sernaru. Saya mau cerita nih, bahwa kita punya kantor Kodim atau Bakal Korem itu besar luar biasa mewah. Rasanya lebih baik, paling bagus di seluruh Nusa Tenggara Timur. Saya lupa Pak, di situ ada pom bensin. Begitu lewat pom bensin, banyak antrian. Panjang betul antrian. Dia bilang, loh kenapa ada antrian pom bensin? Drivernya jawab lagi Pak. Iya Bu, bensin di sini BBM susah. Oke. Jadi sebenarnya di balik keindahan super prioritas ini ada cerita-cerita ini yang walaupun tadi kemasannya bilangnya sialan, tapi itu memang jujur realita yang terjadi begitu Ya maksudnya saya Pak siaran David. karena saya merasa Oke, saya terjebak pada ide awal saya yang saya mau menceritakan bagusnya Labuan Bajo. Kontras dengan realita di lapangan That's begitu the Pak David. point. Bahwa Oke. kita punya potensi, Hmm. tapi kita juga punya potensi yang kelihatan yang hari ini ada di sini, tetapi kita punya potensi yang tidak kelihatan yang akan sangat mempengaruhi potensialnya. Jangan sampai jadi gol bunuh That's diri the ya. point. Oke, Ya, saya thank you. pikir itu. Silakan Oke. nanti Dina. Ya. Note, oke. Itu saja ya. Karena Dicatat waktunya dengan terbatas, baik silakan. begitu Terima ya. kasih. Mohon Terima maaf kasih ya. Pak David Mohon ya. maaf ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Pak mohon David maaf. suasananya sudah enak begini dengar Pak David cerita udah tinggal buka lagu Ya aja sebenarnya nih. Pak masih panjang ceritanya, tapi sudahlah. Nanti kita Oke, lanjutkan. nanti kita Ya. ngobrol lagi Oke, ya. baik, Thank you sudah Terima kasih, sharing. terima kasih. Terima kasih banyak Pak David. Ini jadi catatan, saya lihat Pak Sekda sibuk memang mencatat, Pak Andi juga sibuk mencatat ya. Dan suasana Mawatu rasanya ini Sunset Talk-nya kita baru mulai saat ini ya. Tapi Bapak-bapak
saudara sekalian, memang sudah ada undangan untuk segera ke sana, tapi sudah saya tahan juga Pak Danang untuk mohon waktu sedikit lagi karena kita akan closing ini ya. Pak Ibu Candy mungkin secara singkat, juga siapa lagi tadi? Ada Kakak Oi dan juga Dokter Idam ya. Boleh maju para calon-calon penanya, silakan Ibu Candy dulu. Lebih cepat, perwakilan dari IWAPI, iya, dari tempat saja silakan. Baik, Silakan. terima kasih. Selamat sore Pak Gubernur, mungkin yang lagi monitor, Pak Sekda, para narasumber, kakak moderator, dan juga semua rekan-rekan yang hadir pada sore hari ini. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada RRI atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini luar biasa bagi kami. Dari IWAPI ya? Iya, baik. Iya. Saya wakil dari IWAPI. Kalau memang Ketua Akunitas tidak ada di sini, ya saya sekaligus mewakili Akunitas karena kebetulan saya salah satu founder dari Akunitas. Baik, Ibu. Baik, Kakak Desi, saya hanya mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sekda. Saya sepakat bahwa kita fokus kepada pembangunan wisata bahari. Tetapi saya sepakat, namun juga saya takut. Kenapa demikian? Saya merasa bahwa kalau kita terlalu fokus kepada wisata bahari, maka dengan sendirinya akan terjadi ketimpangan pertumbuhan ekonomi. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa wisata bahari dan wisata darat itu ibarat pasutri, pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Betul, survei mengatakan bahwa 78% bahkan hampir 80% wisatawan yang berkunjung itu ke wisata bahari. Betul itu. Dan itu didominasi oleh wisata kunjungan internasional ya, wisatawan internasional. Kita tahu bahwa Labuan Bajo itu sudah menjadi bahari itu sudah menjadi jantung, sudah menjadi wajah, bukan jantung ya, wajah paling depan dari pariwisata. Tetapi kita juga harus tahu bahwa tanpa jantung dari pariwisata yaitu wisata darat tidak akan bisa terkonek gitu. Jadi harapannya? Iya, karena begini, kita juga harus tahu bahwa investasi yang telah terjadi di wisata darat itu bukan investasi kecil-kecilan. Hotel-hotel yang bertumbuh begitu banyak. Dan kalau kita hanya fokus di laut, artinya tingkat hunian di darat itu akan berkurang. Paling 2 sampai dengan 3 malam. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau terjadi low season yang diakibatkan oleh musim barat, kita akan tidur panjang. Karena apa? Wisata kita memang betul-betul hanya fokus kepada wisata bahari. Kita tidak berpikir bagaimana menyeimbangkan antara wisata darat dan wisata bahari. Paling tidak ketika terjadi low season, di darat pun ada sesuatu yang menarik. Yang bisa menarik wisatawan, yang bisa membuat wisatawan itu betah ada di Labuan Bajo. Tapi Ibu Candy melihat adanya Mawatu, kemudian Golomori, Parapuar, ini belum cukup begitu ya? Atau ini harus digenjot, dioptimalkan begitu? Betul sekali, harus digenjot dan itu membutuhkan perhatian daripada kita semua. Jadi bukan hanya kita pelaku pariwisata, tetapi seluruh sektor itu harus memperhatikan. Kembali lagi kita tidak hanya fokus ke laut, tetapi kita juga harus berpikir fokus ke di darat juga. Bagaimana nasib pelaku UMKM? Seperti yang Kakak Rino sampaikan tadi, saya sepakat bahwa kita pelaku ekonomi kreatif, kita terus memproduksi atau kita terus menciptakan produk-produk kreatif sesuai dengan apa yang dibutuhkan tamu atau apa yang diminati tamu. Kita terus produksi itu, tetapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa kondisi ekonomi dunia memang sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi wisatawan yang datang, apalagi tadi seperti yang Pak Sekda sampaikan bahwa 80% itu wisata internasional, dan kita tahu bahwa bule datang satu gantungan kunci atau satu patung komodo aja sudah merupakan hal luar biasa bagi dia untuk bawa pulang. Begitu. Selama ini tidak pernah ada yang dibawa ke laut begitu ya, merchandise-nya dan lain-lain. Kalau misalnya wisatawannya yang tidak bisa datang. Ya, kurang lebih seperti itu. Dibawa ke laut ya.
merchandise-nya paling kalau mereka duluan Sellingnya di laut gitu maksudnya? bukan, kalau mereka duluan datangnya ke toko oleh-oleh misalnya ya, mereka pasti butuh topi. Ya mungkin itu yang mereka beli. Mereka butuh kain pantai. Kain pantainya mungkin mereka kepingin yang lain daripada yang lain karena mereka akan foto di Pink Beach, Padar, sehingga mereka mau tenun. Nah, itu juga merupakan keuntungan buat kita, tetapi itu kecil. Baik. Kecil sekali. Dibanding kalau mereka yang datang ke sini begitu ya. Sekali. Dan yang berikut untuk Kakak Suci. Kami pelaku UMKM ini kami menyadari bahwa kami punya kelemahan, kami tidak bisa membuat konten. Kami ingin sekali mempromosikan produk kami, tetapi kami punya kelemahan, kami tidak bisa membuat konten. Sehingga Pak Sekda mungkin sebelum Pak Sekda pindah ke Kupang, Pak Sekda mungkin tolong kami. Pak Sekda ini sudah beberapa kali saya minta bantuan. Di sini ada pimpinan BPO juga minta bantuan lah semua pelaku UMKM yang ada di Manggarai Barat ini. Ada Koko, ada Kakak Suci, mereka mungkin bisa dijadikan instruktur sehingga bisa mengedukasi kami pelaku UMKM, paling tidak kami bisa membuat konten sehingga ya kami juga mungkin pertama kami bisa menjual di Labuan Bajo dan kami juga bisa menjual secara online. Karena emang kita punya kelemahan, kita kalah bersaing di pasar online. Karena itu tadi mungkin salah satunya kita harus diajar sama Kakak Suci atau sama Kakak Koko untuk bisa membuat konten. Begitu Kakak Desi. Nanti direkrut Pak jadi ASN Pak mereka ya. Terima kasih Kakak. Dan terakhir ini satu terakhir ya, karena Bapak ini harus segera ke sana karena ini harus segera di launching ya untuk penerbangan Lion Air-nya. Jangan sampai nanti kita ditegur. Dr. Idam silakan. Baik, terima kasih. Singkat saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sewaktu saya sebelum pindah di Bajo, di Bali itu kita ada namanya dental. Jadi turis-turis yang datang itu Pak bisa berobat. Jadi itu bisa menambahkan pendapatan asli daerah Pak kalau diajak kerjasama. Dan waktu itu sempat ditolak di kota sebelumnya, tapi akhirnya kami mandiri bekerja sama dengan agent Pak. Dengan agent, jadi karena gini Pak, secara general sedunia cara bersihin karang gigi ya gitu-gitu aja Pak. Tapi harganya yang berbeda. Di Australia itu bersihin karang gigi bisa sampai jutaan rupiah. Sedangkan di Labuan Bajo harganya masih ratusan ribu. Nah itu kan bisa menjadi sumber pendapatan negara juga Pak jika diregulasi dengan baik oleh pemerintah. Apakah dari Bapak Sekda, Bapak Otorita ada cara Pak untuk meningkatkan atensi dari turis-turis yang hadir untuk berobat secara umum aja Pak? Cek general kesehatan seperti di kota-kota lain. Jadi turis datang di-aware-kan juga untuk masalah kesehatannya, diregulasi oleh pemerintah kerjasama dengan rumah sakit, klinik, dengan agent, dan itu bisa menambahkan devisa untuk daerah sendiri gitu Pak. Jadi apakah ada rencana seperti itu? Jika ada, saya dengan senang hati untuk membantu regulasi dan lain-lainnya. Karena menurut saya ini sumber pendapatan yang sangat besar karena turis-turis tuh bilang pekerjaannya sama atau lebih bagus tapi harganya jauh. Makanya turis datang itu bisa sambil banyak sekali pekerjaan seperti tambal gigi dan lain-lain. Itu di bidang saya. Dan juga kesehatan lainnya itu sangat menjual sekali didukung dengan dokter-dokter spesialis yang sudah handal dan fasilitas yang sudah sangat mumpuni. Terima kasih. Agak kurang cocok serius ya dokter ya. Kerasaannya agak serius. Oke, kita silakan ditanggapi ini terakhir Bapak-bapak sekalian sudah dicatat ini Bapak Ibu juga ya. Sekalian silakan ditanggapi ini bagaimana keresahan dari masyarakat di sini yang disampaikan bahwa untuk menuju Labuan Bajo yang betul-betul prioritas dan premium ini tuh harus menyasar sampai ke akar, tidak hanya di laut tapi di darat, lalu di darat potensi-potensi yang ada silakan dioptimalkan. Pak Sekda saya lihat sudah mencatat, Pak Andi juga saya lihat mencatat. Silakan nanti ditanggapi ya yang dari nanti untuk Kakak Suci, Kakak Rino dan Kakak Koko sekaligus juga terakhir untuk bapak-bapak yang ada saja ya. Kita tidak berharap pada Pak Gubernur lagi karena sudah tidak bergabung. Untuk BOP apa yang ingin diminta, untuk Pak Sekda apa yang ingin diminta sebelum pindah tadi ke Kupang ya. Itu silakan atau mungkin kepada Kepala TNK atau Kepala Imigrasi dan lain-lain. Langsung saja ini ruang terbuka untuk menyampaikan saja. Kayaknya saya perlu ini nih, saya perlu ini. Dan kami sebagai media tentu berusaha untuk mengawal. Jangan lupa loh ini ada permintaan yang kita bahas di Sunset Talks. Boleh Bapak Sekda dulu kemudian Pak Andi yang sudah ditelepon terus nih harus ke sana ya. Silakan.
Boleh dirangkum saja semua yang tadi sudah bertanya dari Pak David, Ibu Kenan ya, dari IWAPI, kemudian juga dari Dr. Idam tadi. Iya baik, terima kasih. Saya tidak lama ya, jadi Pak Sekda juga ditelepon terus nih ya. ada beberapa insight yang sudah disampaikan oleh teman-teman, ya masukannya sangat luar biasa, terutama dari narasumber yang ada. Ibu Suci Maria menyampaikan banyak hal terkait dengan bagaimana pengalaman dia sebagai influencer dan masukannya buat Pemda. Terima kasih Bu Suci. Ini hal baru buat kami sebenarnya, dan terus terang terutama untuk industri kreatif kita lebih banyak masuk di subsektor kuliner sebenarnya ya selama ini. Jadi kita punya rumah bambu, kita punya PLUT, pusat layanan usaha terpadu, kita punya IKM, kita punya balai latihan kerja. Jadi kita masih fokus kepada produk-produk kria dan produk-produk kuliner sebenarnya. Jadi termasuk juga dengan Ibu Kendi, IWAPI, kemudian Akuinitas, kita sering kumpul, kemudian diskusi dan memecahkan persoalan. Kita belum masuk kepada ide-ide kreatif, masuk kepada event organizer, kemudian influencer, kemudian seni kreatif yang lain kita belum masuk karena sama sekali kita tidak punya pengalaman ya, bekal dan lain sebagainya. Tapi saya pikir masukan dari teman-teman menjadi hal yang sangat berharga. Tapi begini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa bicara pariwisata itu ekosistem dan kompleksitasnya sangat besar. Jadi kita minta juga teman-teman juga ikut membantu kita ya. Jadi teman-teman yang punya kemampuan, punya sumber daya juga bisa berbagi dengan teman-teman lain ya. Jadi ikut memberikan dukungan, masukan dan lain sebagainya. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan masukan, terutama untuk komunitas masyarakat lokal ya. Jadi memberikan bantuan, pikiran kepada komunitas masyarakat lokal supaya bisa diberdayakan. Karena pemerintah daerah juga terus terang ya kita punya banyak keterbatasan tadi ya. Teman-teman yang terutama di subsektor kuliner juga sampai dengan hari ini masih menggap-menggap ya dalam diskusi kami yang terakhir, terutama karena ada kebijakan efisiensi dari negara ya, wisatawan mais kita itu menurun cukup drastis ya. Tidak hanya UMKM, kios kelontong dan lain sebagainya ya, daya belinya itu sangat menurun jauh ya, dan ini sangat mempengaruhi. Juga saya yakin juga adik-adik yang bergerak di seni budaya dan lain sebagainya juga pasti terdampak terkaitan karena kita sangat bergantung kepada wisatawan mais ya. Jadi apalagi proporsi asing tadi kurang lebih sekitar 78% itu masih menguasai jumlah wisatawan yang masuk di Manggarai Barat. Kemudian terima kasih juga masukan dari Ibu Kendi, kemudian dari Pak David. Terima kasih Pak David. Ya, salam kenal Pak David. Saya sudah mendengar namanya Pak David, tapi baru kali ini saya ketemu orangnya, luar biasa. Terima kasih Pak David ya masukannya untuk pemerintah daerah terutama soal tata kelola dan perbaikan-perbaikan layanan publik lainnya. Saya pikir mungkin demikian tambahan dari saya Bu Desi. Terima kasih. Baik, oke Pak Sekda terima kasih dan sudah dinotis juga Pak Andi, silakan. Baik, terima kasih. Jadi artinya segala apa yang kita bicarakan hari ini adalah intinya adalah di komunikasi, artinya bahwa kami melihat bahwa kalau saya sendiri ya, artinya meski baru berapa bulan di Labuan Bajo ini, tapi saya melihat komunikasi antar Forkopimda, antar instansi di sini sangat baik. Terus yang kedua, hubungan antara stakeholder itu juga sangat baik. Artinya apa yang sebenarnya kita kayak tadi misalnya yang disampaikan Koko Ama, apa yang disampaikan Bu Suci, bahwa kami tidak dilibatkan ini, kami sebenarnya ya tinggal komunikasi aja gitu sih, tanpa harus kita berteriak di medsos gitu sih. Karena itu sering kadang-kadang orang akan salah memahami gitu sih. Mungkin dia butuh ini. Tapi sekarang no viral no justice Pak. Kalau belum berteriak belum dilihat gitu Pak. Ya saya gini sih. Kalau misalnya kita yang viralkan itu negatif, yang rugi kan kita sendiri. Oh gitu ya. Nah, kalau yang kita viralkan negatif. Tapi kalau misalnya yang kita viralkan yang positif, itu bagus. Tapi ada hal-hal yang memang harus saya kalau komunikasi itu saya
Kadang-kadang lewat bicara-bicara kopi-kopi gitu kan Ya, bisa ya. terwujud ada suatu kerjasama atau seperti apa. Berarti BPO terbuka nih sebenarnya untuk diskusi ya Pak ya? Ya kantor kita Iya. terbuka untuk diskusi ya. Ya kayak Kokoama ini kan sering datang kantor. Sering ngopi dia di sana Pak ya? Sering ngopi. Dan dia bisa sebagai komedian, bisa sebagai pemandu, Aduh. banyak latar belakangnya. Multi gitu. Jadi kapasitas. saya itu yang jadi kita artinya kerjasama kita itu tidak hanya dari satu sisi tapi bisa dari berbagai sisi. Oke. Apakah bisa nanti kita dari sisi medsosnya atau dari sisi influencernya nanti bisa. Baik. Kayak kita ada program misalnya Flora Tama Academy, yaitu itu misalnya salah satu pimpinan kita UMKM. Ya memang kita publish, siapa yang mau apa, dan nanti ngajuin proposal, kita seleksi. Karena kita juga nggak mau bina UMKM yang hanya sekedar harapkan Asal bantuan. ya. Ada track record yang Tapi dia harus baik. serius gitu ya. Dia bikin proposal, terus kita dampingi, terus baru nanti sampai dia lulus lah misalnya gitu. Jadi hal kayak gitu. Jadi kita mau kolaborasi tapi yang serius. Gitu. Boleh kita nanti yang jadi Creative Hub misalnya ya, menampung suara-suara komunitas, kami akan teruskan kepada BPO, kepada Pemda, kepada Ya, pihak-pihak terkait bisa, begitu ya. Sehingga kita meredam jangan sampai ribut yang tidak, akhirnya hanya jadinya kelasnya berisik begitu ya. Tapi Ya. karena teman-temannya belum ketemu salurannya, makanya kita ajak ngobrol bersama ini Bapak-Bapak. Betul sekali. Karena gini wisatawan itu dia nggak mau tahu itu mau misalnya lagi apa masalah di situ atau yang penting dia datang, dia makan enak, dia bisa beli apa, terus pas dia datang transportasinya lancar. Dia nggak Sesimpel peduli itu ya. misalnya apakah kita lagi ada masalah antar sesama apa gitu, Maka kita bereskan itu. Kita bereskan Yang keluar itu. harus yang Yang bagus-bagus. positif lah. Oke, jadi ini harus dilibatkan semua nih ya. Iya. Oke, kita boleh sambil undang berdiri karena mic-nya kan bisa digunakan ya sambil berdiri ya. Karena kami mau kasih juga ada bingkisan. Ini kita foto bersama dulu ya Bapak-bapak ya. Boleh? Saya undang juga Pak JM Mawatu juga Markom Mawatu, boleh bergabung Kakak Bob dan Kakak Naswar sambil nanti kita foto-foto, kata Pak Andi ngobrol aja kita ya nanti ya. Ini ada buket bunga dari salah satu pekerja industri kreatif juga, ada Oikraf ya kalau tidak salah, silakan. Katanya mau kasih juga bunga ke para narasumber di sini. Sekaligus ingin memperkenalkan ada kami loh di sini yang berusaha juga untuk menjual Labuan Bajo dengan usaha mereka. Silakan diserahkan kepada narasumber, mau yang mana dari mana dulu? Baik, oke, silakan sambil didokumentasikan. Ya. Aduh, tukar nomor HP lagi di sini ya. Oke, silakan. Oke, ini dari Oikraf ya. Oke. Jadi kami juga punya acara UMKM Bicara ya di RRI, sehingga kami menghimpun semua UMKM untuk bisa mempromosikan salah satu narasumber kami. Ini semuanya narasumber kami nih ya. Jadi selalu kami perkenalkan, silakan Kakak Bob. Dan kami juga punya oleh-oleh untuk bisa dibawa. Ada ucapan terima kasih dari kami penyelenggara acara Mawatu dan juga RRI kepada para narasumber kami. Jadi tadi ada 3 ruang untuk 3 narasumber yang belum bicara, kata Pak Andi, kita ngopi aja nanti setelah ini ya, karena mereka sudah ditunggu di bandara. Oke, silakan perwakilan dari RRI, mewakili Kepala RRI ND, Ketua Tim Media Baru RRI ND, Kakak Rizwan sudah memberikan satu-satu kepada narasumber. Oke, dan juga masing-masingnya. Juga ada merchandise dari Komabi, kami berikan kepada para tamu yang ada di sini. Kami undang Kepala BTNK, Kepala Kantor Imigrasi, kemudian Bapak dari Lanal ya Bapak ya. Mari silakan bergabung ke teman dari kafe, perwakilan dari media 1 orang, dan Kakak Ibu Candy kami persilahkan. Dan para sponsor kami undang untuk Tenda NTT, kemudian Bank NTT, TMCC Event Production, yang juga ikut dari Taka, Officially Culiner, partner yang sudah bersama kami. Silahkan akan mendapatkan merchandise. Ini dari Exotic Komodo dan juga Komabi ya. Ini juga pelaku-pelaku kreatif di Labuan Bajo.
Dari komunitas fotografer Labuan Bajo kami undang perwakilannya, dari Tatekin Art kami undang perwakilannya. Teman-teman media ada salah satu yang boleh untuk ikut bergabung. Teman-teman dari sponsor juga dari TMCC, silakan satu-satu diberikan merchandise dari kami penyelenggara acara Mawatu dan juga RRI SP Labuan Bajo bekerja sama dengan Exotico Modo. Oke, silakan. Dan juga tamu-tamu kami di sana jangan sampai ada yang kehabisan ya. Dari sebelah sana juga boleh. Silakan diberikan kepada tamu-tamu. Mohon maaf untuk perwakilannya. Dari media belum ada ya yang maju ya, teman-teman. Oh, sudah ada ya? Oh ya. Ya, silakan diberikan. Ini adalah oleh-oleh khas dari Labuan Bajo yang harapannya silakan disebarluaskan, diberitakan bahwa di Labuan Bajo ada banyak potensi-potensi kreatif yang sebenarnya kalau kita kelola bersama ini juga ikut membawa nama Labuan Bajo di mata dunia ya. Dari Komabi juga ada ya kakak ya. Ada kaos Dara tadi ada di dalam juga. Teman-teman. Oke, teman-teman yang ingin mendokumentasikan silakan diambil. Kami akan foto bersama. Oke, silakan. Baik, masih berapa yang belum? Kita sambil foto bersama dulu ya. Oke, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Boleh satu kali lagi ya. 1, oke, Labuan Bajo, L. Baik, terima kasih semuanya. Oke, dan kami juga ucapkan terima kasih untuk seluruh sponsor kami, untuk Taka Bajo The Best Cafe in Labuan Bajo, officially Culinary Partner, kemudian Bank NTT Labuan Bajo, Tenda NTT, TMCC Event Production Labuan Bajo, Kings Pro Event Production Labuan Bajo, Wela Bajo Hotel, Exotico Modo, Komabi, Lion Air, Oicraft, Garuda Airlines, dan juga KL Bridal yang juga ikut mensponsori acara kita sore hari ini. Jadi untuk semuanya terima kasih, kita sudah foto bersama, silakan melanjutkan acaranya. Terima kasih sudah bergabung bersama dalam acara ini, mudah-mudahan sukses sekali, terima kasih sudah hadir dan mudah-mudahan acara ini membawa manfaat untuk kita semua. Saya Desi Natalia, selamat sore, sampai jumpa lagi. Terima kasih.